profesional muda, welcome back to Bicara Tentang. Dan hari ini kita akan bicara tentang komunikasi. Dan ada teman bicara, Sylvia Wijaya. Halo profesional muda. Sylvia adalah seorang produser, Betul. Astrada, Betul. financial consultant, Betul. apalagi head departemen live cinema, Iya betul. coach pro M, Iya betul sekali. anak papa mama, iyalah ya. Dan anak terkasih Tuhan Yesus Kristus itu paling penting kayaknya. Bener. Banyak banget apa yang Sylvie lakukan sehari-hari, aktivitasnya Sylvie segudang. Dan bahkan sepanjang rekor pekerjaan kamu tuh pernah menghandle 2000 figuran. Iya betul. Oke. Dalam sebuah produksi layar lebar. Nah itu dia, makanya hari ini kalau kita mau bahas tentang komunikasi, di kepala aku tuh gak ada orang lebih tepat selain kamu. Oke. Karena gimana caranya bisa menghandle 2000 orang. Gak mungkin kan 2000 dengan bahasa kalbu gitu kan. Gak mungkin. Itu harus punya seni tersendiri sih. Bener. Dan kalau kamu lihat ya, maksudnya kan kamu sudah pernah menghandle bahkan sampai 2000 orang, terus berbagai macam namanya menghandle sebuah film. Sebagai produser ataupun astrada kan banyak banget divisinya. Betul. Ya gak sih? Yang namanya miscommunication, terus yang namanya kesalahan-kesalahan gara-gara komunikasi tuh pasti gak terhindarkan, ya gak sih? Udah pasti sih, maksudnya lebih challenging kali ya. Apalagi kan kalau misalnya dalam syuting itu kita akan ngobrol dengan jajaran orang yang berbeda-beda. Kalau ngobrol sama klien, komunikasinya pasti berbeda. Kalau ngobrol sama sutradara pasti berbeda. Ngobrol sama kru pasti berbeda. Ngobrol dengan aktor papan atas dan juga yang udah berpengalaman ya maksudnya ya, bukan masalah level. Itu pasti berbeda dengan cara kita berkomunikasi dengan yang mungkin masih figuran gitu ya, atau experience-nya belum banyak. Jadi kan cara mengkomunikasikannya aja itu udah beda banget. Gaya bahasa kita beda-beda Ya, betul. sesuai dengan siapa yang mau kita ajak bicara gitu ya. Betul. Oke, kalau kamu lihat ya, masalah komunikasi yang paling sering kamu hadapi itu sebenarnya apa sih? Masalah ya, mungkin ya challenge kali ya. Challenge terbesar dalam komunikasi itu mungkin ini secara umum kali ya, bukan cuma dalam konteks pekerjaan gitu ya, tapi secara umum dengan siapapun kan setiap hari itu kan kita pasti berkomunikasi. Ya. Di rumah gitu kan, bangun Betul. tidur, melek mata tuh kita pasti sudah berkomunikasi. Betul. Gitu kan. Terus sampai kita tutup mata lagi malam hari ya sudah berkomunikasi. Di pekerjaan dan dimanapun gitu, dengan siapapun. Jadi mungkin kalau secara umum, kalau menurut saya pribadi ya, pengalaman gitu dan menurut cerita banyak orang juga, mungkin salah satu challenge terbesar komunikasi itu adalah asumsi sih sebenarnya. Asumsi, aku setuju sih. Iya, asumsi mungkin dua hal ya kali ya. Mungkin asumsi dan gagalnya memahami lawan bicara. Kalau saya pribadi sih kayak menyimpulkannya dari dua challenge itu ya. Betul, kayak asumsi itu mungkin maksudnya kayak gini kali ya, kita lagi ngobrol nih ya, yang aku sampaikan ke kamu apa gitu kan, tapi di dalam kepala aku pasti kan ada kata-kata. Iya, Bener kan? ada yang tidak terlontarkan keluar Betul. gitu kan. Ada kata-kata, ada subteks di kepala aku nih. Iya betul. Sylvie mikirin apa ya tentang aku sekarang ya? Ih, bajuku bener apa enggak ya? Ya Iya, nggak sih? betul, Itu betul. asumsi kan? Iya, dia ke self talk sendiri di dalam kan, sibuk sendiri ngobrol di dalam gitu. Itu juga asumsi. Kenapa sih asumsi itu bisa jadi masalah? Mungkin gini ya, kalau asumsi itu tuh asumsi itu sering jadi masalah karena apa ya? Misalnya nih kayak sebenarnya ini berkaitan ya, maksudnya dua challenge ini tuh berkaitan, asumsi sama gagalnya memahami orang lain gitu kan. Pertama, kalau asumsi itu sendiri biasanya sering terjadi itu karena kita itu ketika ngomong sama orang gitu kan, misalnya kayak aku mau ngomong nih sama Cia Mariana gitu kan, terus tapi kalau misalnya aku ngomong kata-katanya begini, nanti dia mikirnya gini-gini lagi, duh gimana ya kalau misalnya aku ngomong kayak gitu, nanti dia mikir aku orangnya gini-gini lagi gitu. Itu sebenarnya kan asumsi. Ketika kita klarifikasi atau konfirmasi kadang belum tentu benar. Yap. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita punya, ya itu kan tadi kan kita punya pemikiran tuh, Iya. belum disampaikan, tapi udah punya pemikiran sendiri. Betul. Gitu kan. Seakan-akan memang itulah kebenarannya. Berarti sebenarnya obatnya asumsi adalah Konfirmasi lah gitu nanya kan. ke orangnya. Nanya gitu. Nah seringkali cuman yang mirisnya adalah aku banyak banget menemukan kayak mungkin kayak di CG gitu ya. Di CG itu sering banget misalnya anak nih curhat gitu kan. Wah aku nih
aku lagi galau nih gitu kan, aku kayaknya konflik sama teman aku. Oh gitu, kenapa? Atau dia cerita tentang ke orang tuanya atau misalnya ke bosnya gitu kan, dia cerita nih lagi konflik begini. Setelah digali-gali, ternyata sebenarnya konflik itu tercipta karena dia nggak berani ngomong. Ih, bener. Jadi kayak kamu bahkan belum ngomong tapi kamu sudah merasa kayaknya orang itu benci sama kamu, atau kayaknya orang itu berpikir begini gitu. Tapi kamu nggak mengklarifikasi juga. Jadi sebenarnya kamu nggak pernah tahu isi pikiran orang itu apa. Hanya berasumsi dan mempercayai asumsi itu sebagai kebenaran. Dan akhirnya sampai kadang ada yang sampai bertahun-tahun loh. Dia nggak pernah resolve dari konflik relation itu karena dia terus memegang asumsinya. Bahayanya orang berasumsi itu apa ya? Contoh ya, sebenarnya ada satu cerita rema di Bible yang aku pribadi pernah pas saat teduh tuh kayak ngerema banget dengan yang namanya asumsi gitu kan. Jadi mungkin di sini semua tahu ceritanya Yakub, Esau dan Yakub, ya kan. Esau dan Yakub itu dari kecil kan sudah musuhan mulu gitu ya. Terus habis itu pas gede juga si Yakub mencuri hak kesulungan Esau. Habis itu dia mencuri lagi berkat dari bapaknya gitu kan, dari Ishak yang harusnya buat Esau. Terus dia pura-pura pakai baju berbulu lah segala macam supaya berkat itu tumpah ke Yakub gitu kan. Habis itu dia melarikan diri. Jadi Yakub ini singkat cerita adalah dia itu pergi sebertahun-tahun gitu kan dari keluarganya, pelarian, dan dia ketakutan untuk ketemu sama Esau karena berpikir Esau itu belum mengampuni dia, marah dan sebagainya. Kalau kita baca di Kejadian 32, aku inget banget sampai Kejadian pasal 32, itu aku baca tuh sampai tertegun ya. Jadi Yakub itu pas denger Esau mau datang, dia sendiri. Ketakutannya tuh sampai kayak orang gila gitu loh. Sampai dia itu berlutut di kaki Tuhan, berdoa siang malam, terus istrinya disuruh lari, terus begitu dia ngirim ternak banyak, ngirim suap bribery. Iya, jadi dia ngirim suap gitu kan. Kayak petinya gitu. Wah, banyak banget dikirim ke kakaknya itu kan. Karena dia pikir kakaknya tuh marah gitu kan dan bakalan mau membunuh dia dan lain-lain. Itu bertahun-tahun punya case. Kadang kita nggak sadar kita pun sebenarnya seperti itu. Banyak banget relationship kita yang karena kita enggan ngomong, kita megang asumsi sendiri, akhirnya kita nggak pernah resolve dengan orang itu sampai kapanpun. Bahkan banyak yang sampai tutup usia pun nggak pernah resolve. Itu sedih sih, miris sih kalau sampai end of our life kita meninggal memegang fakta, asumsi karena dibilang kan fakta enggak, karena nggak pernah ditanya. Memegang kebenaran nggak pernah dibuktikan itu benar atau salah, ya kan? Betul. Itu akan menyedihkan sekali kalau sampai we end our life not knowing the truth. Betul, jadi kayak asumsi itu jadi akhirnya membuat orang tuh yang pengennya menyampaikan 10 kata atau 10 kalimat, akhirnya karena dia punya asumsi antara dia sama sekali gak ngomong atau dia cuma ngomong 1 kalimat abis itu dia berhenti gitu kan, dan lain-lain gitu loh. Jadi intinya asumsi itu sih menurutku memang bahaya sekali ya. Gitu dalam komunikasi gitu kan. Terus itu salah satu penyebab paling sering kayaknya ya, yang orang gak sadar. Saya berasumsi, dia ngeliatin saya gitu kan, pasti dia suka sama saya. Weh, asumsi kalau itu asumsi positif, kalau itu gak apa-apa lah GR dikit ya. Kalau itu GR dikit gak apa-apa lah. Nah jadi masalahnya kalau misalnya asumsi, terus kita gimana caranya supaya tidak berasumsi lagi? Karena kan maksudku gini, gak semua hal yang terlintas di kepala kita bisa kita tanyakan apa adanya ke orangnya juga kan. Ya gak sih? Misalnya aku berpikir kayak gini nih, misalnya kita udah lama deh Sil gak ketemu nih gitu kan. Terus aku berpikir gini, Silvi sombong nih sekarang nih, udah makin sukses gitu kan. Pikiran, asumsi. Udah gak pernah main lagi. Iya, gak pernah main bareng gitu, asumsi gitu kan. Terus aku nanya, tiba-tiba aku ketemu kamu, Sil, kita tuh kamu tuh gak pernah bisa diajak keluar lagi karena kamu sekarang udah sombong. Ya kan gak mungkin aku nanya gitu. Iya, enggak gitu sih. Tentunya pasti ada cara mengklarifikasinya gimana gitu kan. Nah ini tuh mungkin terkait dengan hal yang kedua ya, dimana sebenarnya kan tadi kan aku bilang mungkin salah satu challenge yang sering ditemui gitu kan di dalam kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi itu adalah banyaknya asumsi yang ibaratnya mengotori komunikasi itu sehingga tidak tercipta hubungan yang berkualitas gitu kan, yang harusnya bisa lebih dekat, harusnya bisa lebih harmonis gitu kan, tapi malah jadi jauh, renggang, dingin sebenarnya hanya karena asumsi yang tidak diklarifikasi. Itu satu. Nah terus bagaimana kemudian kita menghilangkan si asumsi ini kan. Betul. Nah jadi yang ini berhubungan dengan poin yang kedua yang tadi saya bilang adalah gagalnya kita memahami orang lain atau lawan bicara kita gitu kan. Nah sebenarnya gagal memahami ini juga sangat relate kaitannya dengan si asumsi ini gitu kan. Gagal memahami itu seperti ini, contoh aku ada satu analogi ini agak lucu ya, mungkin
agak ekstrim, lucu, tapi ini menjelaskan lebih mudah gitu. Gimana tuh? Misalnya, anggaplah kita berdua pergi ke Afrika gitu kan. Kita misalnya mungkin mau di sana kita mau bikin KKR atau melaksanakan mission trip nih misalnya dari GMS gitu kan. Amin. Luar biasa. Nah, kita datang nih udah ke Afrika, terus kita ketemu dong sama orang Afrika nih gitu kan. Ada orang pedalamannya mungkin itu atau orang asli Afrikanya. Lalu mereka itu mungkin ya nggak bisa bahasa Inggris nih, tapi ya udah kita ketemu sama mereka, kita ngomongnya bukan pakai bahasa Afrika, kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Nah, kira-kira menurut iya bisa nyambung nggak? Ya enggak sih. Gitu kan. Nah, terus sekarang mungkin aku kasih pertanyaan dulu. Jadi kalau misalnya kita ngobrol nih, sebenarnya kan komunikasi itu kan adalah dua orang yang duduk, gitu kan. Terus ingin berkomunikasi, ingin menyampaikan informasi, ya kan. Contoh. Dalam setiap komunikasi selalu ada orang yang dituju, selalu ada orang yang menuju. Ada orang yang dituju dan ada yang menuju. Misalnya aku yang mau mengutarakan isi hati ke Cia Mariana, artinya aku yang mau menyampaikan sesuatu ke Mariana, gitu kan. Nah, anggaplah Mariana orang Afrika tadi. Ini analogi ya. Zanzulu. Iya gitu kan, analogi misalnya orang Afrika tadi. Aku punya kepentingan nih. Aku mau ngomong sesuatu, menyampaikan suatu isi hatiku atau informasi ke Mariana. Maka menurut kamu siapa yang harus adjust siapa? Aku yang harus adjust. Yang mau menyampaikan kamu. Aku kamu dong. yang mau menyampaikan ke aku. Betul. Berarti aku harusnya yang ngomong dengan bahasa Afrika. Aku nggak bisa ngomong dengan bahasa Indonesia. Iya kan, atau bahasa Inggris gitu kan, atau bahasa Mandarin apalagi gitu ya. Jadi aku harus berbicara dengan bahasa Afrika karena aku sedang berbicara dengan orang Afrika. Nah, kalau kita analogin ke bahasa sehari-hari, aku harus bicara pakai bahasa Mariana. Kalau aku ingin ngobrol dengan Mariana. Contoh seperti tadi misalnya aku di syuting gitu ya, di film layar lebar itu kru bisa 100 orang gitu kan, itu udah paling sedikit gitu ya. Terus kadang figuran tuh bisa 1000 orang gitu kan. Nah jadi itu seperti yang tadi aku bilang, cara aku ngomong, misalnya aku ngomong sama sutradara, cara aku menyampaikan gitu kan, itu pasti berbeda. Aku akan pakai bahasa yang dimengerti oleh sutradara. Tapi ketika aku ngomong dengan misalnya tim kamera atau tim kostum, mungkin kalau aku ngomong sama tim kostum ya aku harus pakai bahasa kostum. Sama kamera aku pakai bahasa kamera. Kalau ngomong sama figuran aku pakai bahasa acting yang sederhana. Kalau ngomong sama aktor papan atas misalnya Reza Rahadian, aku ngomong pakai bahasa yang lebih dalam lagi, misalnya psikologi acting gitu loh. Nah, jadi memang komunikasi itu, kualitas itu ditentukan dari kepiawaian kita memahami lawan bicara. Kalau kayak gitu ya, berarti kitanya yang juga harus ngerti dong, ngerti orang lain. Betul. Terus kayak misalnya kan kamu bilang kan kamu harus memahami aktor yang papan atas, cara bicara ke sutradara, ke kru, ke figuran, semuanya beda-beda gitu kan. Betul. Kitanya yang mesti kaya dengan ilmu dong, maksudnya untuk memahami. Kalau bicara dengan orang kayak gini caranya begini, kalau dengan orang begitu caranya begitu. Betul, itu kan dalam konteks pekerjaan, mungkin kan jarang ya relate konteks pekerjaan dengan pekerjaan saya gitu kan, karena jarang yang mungkin kerja di film. Mungkin kalau di sehari-hari itu sesimpel kita memahami orang tuh dalam konteks apa sih, mungkin psychology ya. Jadi memahami manusia gitu loh. Jadi misalnya nih contoh, saya bicara dengan pria atau saya bicara dengan wanita, itu udah perbedaan paling dasar nih tentang psikologi gitu ya, tentang perbedaan gender. Karena kemarin ngobrol-ngobrol juga gitu kan dengan salah satu TL Pro M gitu kan. Terus abis itu ngobrol-ngobrol ya dia cerita lah gitu kan, dia kan sudah menikah juga gitu kan, cerita tentang miskomunikasi antara pria dan wanita, suami dan istri lah gitu kan. Jadi dia bilang seringkali misalnya nih kayak pria dan wanita itu tuh sering miskom gitu ya pasangan, karena wanita dan pria itu punya bahasa yang berbeda gitu loh. Bahasa berbeda misalnya gimana, wanita itu kan bahasanya bahasa perasaan. Dia itu setiap kali ngobrol pasti memang, apalagi lagi curhat, perasaannya dulu yang harus diberesin, baru setelah itu bisa diajak ngomong logika. Gitu kan. Betul ya. Nah sedangkan kalau pria bahasanya itu adalah trust and respect. Jadi pria itu butuh merasa dihormati, dihargai dan dipercaya gitu kan. Nah jadi misalnya contoh nih, seringkali misalnya istri, dia sebenarnya niatnya baik, tujuannya baik, dia mau membantu suaminya untuk suatu perkara tertentu lah, misalnya tentang pekerjaannya gitu kan, atau tentang bisnis mereka. Nah tapi si istri ini kadang-kadang langsung datang dengan sayang gitu kan, menurut aku ya ini kamu tuh kayaknya harusnya gini deh. Gitu kan, daripada kamu gini mendingan kamu gini. Niatnya sebenarnya untuk kebaikan bisnis tersebut atau pekerjaan suaminya gitu. Tapi yang dirasakan suaminya adalah
dia langsung merasa merasa gagal, merasa tidak dihormati dan tidak dipercaya. Kenapa? Karena langsung dikritik kan. Oh, jadi bahkan menyampaikan masukan ke pria itu nggak bisa straightforward. Betul, ada seninya kalau orang bilang. Nah sebenarnya seninya sesimpel memahami bahasanya. Jadi gimana dong? Gitu kan. Jadi ya, kalau ditanya terus bagaimana caranya kita bisa memahami lawan bicara lebih banyak gitu kan. Misalnya dalam konteks psikologi yang lebih banyak lagi, misalnya kayak kan banyak banget sih psikologi kayak ada MBTI gitu kan. Terus ada juga temperamen, mungkin kita sering denger ya, yang kayak melankolis, koleris, sanguin dan lain-lain gitu ya. Terus ada juga kalau bahasa Indonesianya apa yang dominan, intim, cermat dan lain-lain gitu kan. Terus ada lagi yang orangnya feeling apa thinking kan, MBTI kan gitu kan. Terus dia orangnya sensing apa intuition bla 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 gitu kan. Terus dia tipikalnya orangnya begini begitu gitu kan. Terus termasuk juga umur, latar belakang pendidikan gitu kan. Itu semua informasi, ya status sosial. Semua informasi tentang lawan bicara itu akan menjadi amunisi sebenarnya buat kita memahami bahasa mereka sehingga kita bisa punya komunikasi yang lebih berkualitas dan nyambung. Jadi semakin baik kita kenal orangnya, semakin kita tahu tentang orangnya, semakin baik kita bisa berkomunikasi dengan orang itu. Betul. Ini termasuk juga dalam PDKT loh. Nah jadi coba ini dibahas. tips yang bagus nih. Kalau buat cowok-cowok, cewek-cewek di luar sana yang lagi mencari belahan jiwa gitu ya. Semakin kalian mempelajari tentang psikologi, percayalah gitu. Sebenarnya ketika kalian ketemu dengan gebetan gitu ya, itu tuh akan bisa membuat orang itu jauh lebih nyaman dan cepat nyambung. Bener juga. Kalau kita merasa klik, betul, biasanya langsung muncul spark gitu. Semua dimulai dari komunikasi yang nyambung dulu. Betul, dan nyaman. Betul, jadi kenyamanan itu akan timbul kan ketika kayak ngerasa connect gitu. Ada chemistry-nya kalau orang bilang. Bener, jadi sebenarnya ketika kita ini bisa mengadaptasi sefrekuensi lah ya, kita sebutnya ya. Betul. Sefrekuensi sama orangnya, justru sebenarnya pintu komunikasi terbuka dan jadi lebih lancar. Betul. Dan maksud tujuan kita mau menyampaikan harusnya jadi lebih baik. Betul. Tersampaikannya gitu kan. Betul banget. Oke, nah terus balik lagi, kalau misalnya kalau kita bahkan cara pria dan wanita berkomunikasi beda, status edukasi semuanya beda gitu. Nah kitanya berarti yang harus pandai-pandai untuk mencari tahu, belajar. Iya betul, jadi kayak misalnya saya pribadi lah gitu ya, sadar diri gitu. Jadi dari kecil tuh aku sering ngerasa kayak kenapa ya aku tuh maksudnya pengen menyampaikan A, tapi kok orang tuh nggak nangkep yang aku ingin sampaikan gitu kan. Nah dulu aku berpikir ini sebenarnya salahnya di mana? Apakah orangnya aja nih yang kayaknya agak tulalit kali ya gitu, dia nggak bisa ngerti apa yang aku omongin gitu kan. Tapi ternyata semakin kesini aku pernah menemukan ada satu statement gitu ya dalam dunia ilmu komunikasi dan psikologi. Statementnya tuh seperti ini, dia bilang makna komunikasi itu terletak pada respon yang didapat dari lawan bicaramu. Oke. Jadi misalnya ketika maknanya itu kemudian melenceng atau menyimpang atau tidak tersampaikan dan respon dari lawan bicaranya itu tidak seperti yang seharusnya kita terima gitu kan. Itu artinya sebenarnya kitanya yang menyampaikannya itu mungkin memang belum ketemu tuh frekuensinya. Jadi kayak orang beda channel gitu loh. Kita ngomongnya masih pakai bahasa Mandarin tapi dia channelnya bahasa Inggris, jadi nggak nyambung. Itulah miskomunikasi yang sesungguhnya ketika seseorang gagal menyampaikan. Gitu kan. Nah, gagal menyampaikan itu karena dia tidak memahami bahasa si orang Afrikanya ini gitu loh. Oke. Terus kan tadi kan Sylvie juga bilang kan, maksudnya kamu pun dulu belajar gitu kayak kamu pun mencari tahu. Yang kayak gini tuh cari taunya di mana sih? Karena komunikasi itu mungkin orang banyak salah kaprah ya. Orang seringkali mengkaitkan ketidakpandaian dia dalam berkomunikasi itu dengan kepribadian. Iya. Itu sebenarnya tetot, salah besar. Komunikasi itu kita cari di KBBI aja, itu adalah skill. Oh, gitu kan. Itu pantesan. namanya aja ilmu komunikasi. Pantesan ada ilmu kuliahnya ya. Betul gitu. Sampai ada mata kuliahnya loh gitu kan. Jadi banyak banget workshop dan lain-lain gitu kan. Jadi sebenarnya communication is a skill. Itu bukan kepribadian. Siapapun, kepribadian apapun, umur berapapun bisa selalu belajar berkomunikasi lebih baik. Dan namanya skill itu kan sama kayak kita nggak bisa masak jadi bisa masak, nggak bisa bahasa Inggris jadi bisa bahasa Inggris, ya kan? Oh awalnya dulu kita nggak bisa berdoa, apakah artinya kita bukan anak Tuhan? Enggak, kita bisa belajar berdoa.
gitu kan. Jadi segala sesuatu itu bisa dipelajari termasuk berkomunikasi. Nah, jadi kalau aku pribadi dulu karena aku menyadari kok aku susah banget ya menyampaikan apa yang aku mau sampaikan ke orang lain. Orang sering nggak ngerti. Akhirnya aku penasaran. Gitu kan, penasaran dengan yang namanya manusia gitu. Maksudnya kenapa sih manusia suka sering miskom gitu kan, kenapa aku ngomong ini dia nggak bisa ngerti gitu ya. Akhirnya aku mempelajari lah. Nah, jadi aku ikut banyak banget workshop di luar gitu loh. Workshopnya kayak apa sih? Workshop psychology gitu kan, seminar, training, semua. Aku bahkan ikut training public speaking, training leadership, training MBTI, training NLP gitu kan. Banyak gitu. Jadi aku ikut bahkan tentang emotional intelligence juga aku ikut gitu kan. Terus banyak sebelumnya lagi pun aku sering baca buku juga tentang pria, wanita, perbedaannya di mana gitu kan. Karena banyak menemukan, sering banget lah ya menemukan curhatan dan cerita konflik tentang pria dan wanita yang nggak nyambung ngomongnya gitu kan. Jadi penasaran, karena kan apalagi suatu hari aku akan menikah juga, aku akan punya suami, wah berarti kan aku harus belajar dong. Betul. Kalau aku mau mempunyai pernikahan yang bahagia, tentu aku harus mengupgrade diri aku untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa yang tepat. Jadi sebenarnya nggak mau kalau kita ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik, ingin menjadi manusia itu kan pasti berkomunikasi ya. Ingin menjadi manusia yang lebih baik, mau nggak mau ya harus belajar. Mungkin lebih tepatnya bukan ingin menjadi manusia yang lebih baik, tapi pengen punya better life. Nah, ini jujur ini mungkin aku sedikit cerita yang personal. Jadi sebenarnya salah satu keresahan utama itu adalah ketika aku merasa sulit sekali berkomunikasi dengan orang tua. Gitu kan, dengan orang tua sendiri. Aku waktu itu sempat bingung kan, ini orang tua sendiri ya, dia yang melahirkan saya, dia yang istilahnya merawat dari kecil, tapi kadang orang tua aja dia nggak paham kita gitu. Betul. Iya kan, kita sering pernah merasakan lah gitu, kayak miskom lah gitu kan. Pernah. Maksudnya kita apa, mama kita, papa kita nangkepnya apa. Maksudnya mereka apa, kita nangkepnya juga apa. Betul, kiranya gitu juga kan. sering salah paham. Sering gitu kan. Nah, di situ aku mulai jujur ibaratnya ya hubungannya tuh jadi jauh, renggang, sering konflik, dan which is pasti kan kita sebagai anak Tuhan kan kita maunya sebenarnya sama keluarga tuh harmonis ya. Pengen punya hubungan yang ya bisa memberkati lah gitu. Betul. Kan. Nah, jadi di situ jadi beban buat aku juga, kayak gimana ya? Aku yakin, aku sampai berdoa sama Tuhan, aku yakin gak kayak gini seharusnya. Betul. Mulai dari situ sebenarnya. Jadi aku yakin nih pasti ada jalan keluarnya. Itu yang akhirnya memotivasi aku untuk membuka diri, mau coba mencari tahu lebih banyak tentang berkomunikasi gitu loh. Salah satunya karena aku pengen berkemenangan di area itu. Gitu. Jadi belajar, aku akhirnya di situ mempelajari, oh ternyata ini setelah ya sekarang gitu ya. Aku mulai pelan-pelan kayak, oh ternyata mamaku tuh tipikal orangnya seperti ini, papaku tipikal orangnya seperti ini secara psikologi, secara macam-macam. Jadi ketika aku ngomong sama mereka, aku pakai bahasa mereka. Contoh, Sil. Contoh. Jadi mama saya itu kalau di salah satu psikologi itu, dia itu tipikal orang yang kalau ngomong itu global. Oke, gitu kan. Global tuh artinya ya visioner, dan global tuh jadi dia nggak detail. Jadi contoh misalnya dia minta tolong lah sama saya, misalnya Sil tolong dong ke pasar beli jamur, udah dia titik gitu doang. Nah bagi saya itu orangnya sangat amat detail, mungkin karena pekerjaan kan, financial consultant, harus ngitungin angka, terus kalau misalnya syuting harus bikin schedule, bikin schedule ratusan orang, itu kan harus sangat detail gitu ya. Betul. Jadi saya terbiasa itu mendapatkan instruksi detail, sedangkan mama saya orangnya sangat tidak detail gitu kan. Nah kita harus belajar memahami dan mau menerima dulu bahwa memang setiap orang itu punya perbedaan dengan kita. Jadi kita ibaratnya orang ini adalah orang Afrika, saya ini orang Indonesia, saya harus menerima dulu perbedaan itu baru bisa komunikasi. Benar, dan menghargai bahwa ya memang orangnya berbeda aja. Iya, saya harus punya kerelaan hati bahwa saya harus rela belajar bahasa Afrika kalau saya memang mau punya kualitas kehidupan dengan orang ini. Saya harus merelakan hati untuk belajar memahami dia gitu loh. Kalau saya mau dia paham isi hati saya. Nah akhirnya di situ aku mulai ngobrol sama mama gitu kan, karena dia orang global nggak bisa untuk detail, ya udah jadi saya bertanya lagi, Mam gitu kan, mau beli jamurnya berapa banyak, mau beli jamurnya jenis apa, Mami punya toko langganan kah di pasar itu yang jamurnya harus beli di situ, biasa harganya berapa gitu kan. Jadi karena dia nggak mampu menjelaskan detail, jadi saya bantu dengan pertanyaan supaya dia bisa memberikan informasi lebih mudah ke saya. Saya pun nggak perlu bertengkar dan salah beli kan gitu loh. Betul. Nah itu salah satu hal yang paling simpel banget, cuma masalah beli jamur di pasar. Tapi kita harus
mau untuk memahami lawan bicara kita, baru bisa punya kualitas Ini komunikasi. kalau maksudnya kalau kita ingin menjadi seorang komunikator yang baik, kita kan tidak menutup kemungkinan akhirnya kita yang jadi harus lebih banyak mencari tahu, Betul. ya kan? Bertanya dulu, Betul. mencoba mengkonfirmasi dulu gitu kan. Aduh, mesti sabar ya jadi orang. Betul. Kayaknya itu kunci dari segalanya ya. Iya. Kesabaran gitu kan. Mungkin Karena- kalau saya tadi bukan kesabaran, kerelaan sih. Kerelaan kan sometimes berasa lebih powerful karena emang udah rela. Karena kalau nggak rela, sabar pun ada batasnya. Jadi kayak kadang-kadang sumbunya pendek. Iya, jadi kayak waduh pengennya cuma nanya, kan enak ya kalau misalnya ngomong kasih tahu aja mau jamurnya yang apa gitu kan. Iya. Mau gitu. belinya berapa banyak di toko yang mana Ini gitu kan. saya nggak Cepet langsung loh, bagus ya gitu sebenarnya kan. komunikasi sama mama. Dulu tuh saya selalu berantem cuman gara-gara itu. Dulu Hmm. bertahun-tahun berantem cuman gara-gara mami tuh bisa nggak sih kalau nyuruh orang tuh detail gini gitu kan. Itu aku awalnya komplain. Jadi berusaha untuk memaksakan mami dong yang berubah, kan emang harusnya begitu. Iya betul, aku memaksakan orang lain justru untuk memahami aku, tapi aku kemudian ya bertobat gitu loh. Maksudnya aku salah deh, kayak sebenarnya kan aku yang punya tujuan kan, aku yang ingin punya hubungannya lebih baik, berarti kan aku yang harus memahami orang ini gitu loh. Aku yang ibaratnya tadi aku yang ke Afrika, aku yang harus memahami bahasanya dia. Iya. Worth it gak sih kita sabar ketika komunikasi? Jangan tipis woy kesabarannya. Worth it banget sih. Aku jujur sampai hari ini aku mengucap syukur banget sama Tuhan ya, kayak maksudnya Tuhan tuh benar-benar mendengar doa ya gitu. Maksudnya aku nggak pernah nyangka bahwa ternyata hubungan yang rusak, yang mungkin dingin banget gitu ya dengan orang-orang tertentu dalam kehidupan kita, itu bisa solve semudah itu hanya dengan kita belajar ilmu komunikasi. Jadi aku benar-benar gak nyangka, wow, sesimpel itu ya ternyata gitu. Tapi memang harus butuh willing. Tentunya kadang butuh investasi juga. Aku nabung maksudnya untuk bisa ikut seminar-seminar itu. Iya, Karena kan beli buku. namanya mau seminar berkualitas ya kita harus pasti ya bayar. Gak mungkin Betul. kalau yang gratis-gratis biasanya kulit doang. Iya. Tapi kalau mau bener-bener ngelotok sampai kita paham gitu ya, itu ya aku ikut yang berbayar gitu. Itu sih, I think ya itu worth it banget sih. Dan aku bersyukur banget kalau hari ini bisa punya much better life gitu kan dengan orang tuaku gitu kan, dibanding dulu tuh kayak sekarang tuh kita bisa jauh tertawa lebih banyak. Dan karena waktu itu muncul keinginan itu dari sini loh, kenapa bisa ada kesabaran yang besar dan kerelaan hati untuk mau belajar banyak, khususnya dalam hal mungkin kalau saya pribadi kan dengan orang tua gitu ya. Dulu kayaknya komunikasinya nggak lancar gitu ya, kacau balau, terus akhirnya hubungannya juga ya retak gitu kan. Nah saya pernah satu pagi tuh berdoa, saya ngerasa saya bilang gini, Tuhan gimana ya caranya, saya cuma pengen, saya tahu maksudnya hidup dari orang tua saya pasti gak lama lagi, umur sudah 60-an. Saya pengen sampai hari mereka tutup usia, mereka tuh minimal tahu bahwa saya sangat menyayangi mereka gitu kan. Tapi kalau hubungannya terus seperti ini, bagaimana mungkin berantem terus gitu kan, bagaimana mungkin mereka tahu kalau saya ini sebenarnya sangat menyayangi mereka. Nah jadi itu sebenarnya udah jatuhnya kayak sampai ke kerinduan yang dalam. Dan aku bilang, Tuhan aku nggak tahu gimana caranya. Tapi waktu itu akhirnya pelan-pelan, aku juga awalnya nggak sadar. Awalnya aku pikir belajar ilmu komunikasi ya mungkin bisa dipakai juga buat pekerjaan gitu kan. Tapi ketika ikut kelasnya, ternyata itu lebih terrefleksi justru ke kehidupan pribadi banget gitu. Wow. Dan aku ngerasa Tuhan jawab di situ sih. Ya ini sepele tapi wow. Percayalah kalau kita upgrade diri, hidup tuh memang pasti terupgrade juga. Apapun aspeknya. Betul, jadi investasinya kamu yang kamu lakukan untuk mencari tahu cara berkomunikasi, psikologi orang, gimana memahami orang lain dengan lebih baik, ternyata itu malah membuat kualitas hidupmu dan kualitas hubungan, relationship yang kamu punya malah jadi lebih baik gitu ya. Betul. Termasuk juga dengan pasangan, dengan rekan kerja, itu jadi yang biasanya konflik itu bisa stop, jadi nggak konflik lagi karena karena aku udah belajar, aku lebih sadar, oh iya dia orangnya kayak gini. Aku baru inget gitu loh, oh dia orangnya kayak gini. Berarti aku cara ngomongnya harus begini. Jadi ini gitu. Oke, kalau misalnya orangnya normal, maksudnya tidak punya isu dengan dirinya, enak ya gitu kan. Maksudnya komunikasinya oke gini, kita cuma tinggal memahami sudut pandangnya dia gitu. Betul. Kan, psikologinya dia, dasar pemikiran dia, kenapa dia ngomong kayak gitu, kita coba pahami gitu kan. Tapi kalau ternyata orangnya bermasalah, ini kita berkomunikasi dengan orang yang mungkin masuk golongan toksik kali ya. Betul, orang-orang sulit lah kita sebutnya kan. Orang sulit. Kan
kita yang ngomong udah benar, tadi kan kamu bilang kan ya aku yang harus menyesuaikan. Oke, fine, kita menyesuaikan. Tapi kalau ternyata memang orangnya yang emang orangnya yang membutuhkan sumbu iya, kesabaran. orang-orang Panjang ya. orang yang punya masalah orangnya itu. Ya kan kita juga nggak tahu kan, orang kan datang dengan background berbeda-beda gitu. Iya. Bisa jadi contoh misalnya either itu rekan kerja yang memang toksik, suka ngomongin orang, kadang suka fitnah gitu kan. Betul. Nah kita kan nggak menutup kemungkinan bahwa kita bisa ketemu orang-orang seperti itu. Betul. Nah gimana tuh kalau misalnya kita justru ketemu orang yang justru tidak mudah gitu? Apakah cara kita berkomunikasi ini bisa diterapkan? Apa jangan-jangan ntar kita yang gila sendiri lagi ngikutin dia? Justru Gitu. semakin ini sih, semakin justru orang yang ada di hadapan kita itu justru adalah orang yang mungkin bisa dibilang yang sumber dayanya justru semakin minim. Contoh tadi lah, misalnya saya berbicara dengan Reza Rahadian dan berbicara dengan mungkin yang masih figuran gitu kan. Itu kan pasti beda banget. Saya Ya. berbicara dengan Reza Rahadian, saya cuma bilang gini, Mas Reza gitu kan, ini ya nanti kira-kira ini scene-nya tuh tentang si A, ini scene sebelum ini kamu ini, scene setelah ini kamu ini, jadi ini poinnya adalah gini, kamu nanti duduk di sini pas ngomonginnya di sini udah selesai. Dia bisa langsung mengerjakan dengan perfect. Wow. Gitu kan. Yap. Tapi ketika saya berkomunikasi dengan yang baru main film 1-2 kali gitu kan, saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Saya harus lebih detail, lebih sabar, lebih mengupas lagi gitu kan, pakai bahasa yang jauh lebih sederhana lagi, harus bisa memahami kelemahan dan kekurangan orang ini. Kekurangan dan kelemahan maksudnya apa? Dia mungkin belum berpengalaman dan lain-lain, ketidaktahuan, dia akan banyak sekali hal. Jadi saya bilang, oke, jadi kamu nanti ketika ada aba-aba action gitu kan, kamu duduk di sini, kamu hitung 5 detik, setelah itu kamu berdiri, setelah itu kamu ucapin dialog kamu, setelah itu gini-gini, nanti lawan bicara kamu intinya adalah begini. Oke? Nah, jadi dan saya harus mengkonfirmasi apakah dia memahami yang saya katakan gitu kan, dan biasanya saya tanya balik, oke, apa, coba boleh diulang nggak apa yang kamu tangkap dari briefing saya barusan. Oke. Gitu. Nah ini gambaran ya, ini sebenarnya menjawab pertanyaan tadi dengan orang toksik. Nah orang toksik itu kan sebenarnya bisa dibilang kayak mereka itu punya mungkin ya karena masa lalu, mereka punya banyak luka batin yang lebih heavy, terus mereka mungkin sangat minim sumber daya, nggak pernah belajar tentang ilmu komunikasi, atau mungkin ya mereka lack of experience, atau mungkin jauh lebih muda, atau mungkin ya apapun lah ya backgroundnya. Intinya mereka mungkin lebih kurang daripada orang yang ibaratnya lebih healthy lah secara mental. Nah maka kalau kita ngobrol sama orang lebih toksik, justru kita memang harus lebih besar lagi pemahamannya. Apa sih kerelaan hatinya, Kerelannya untuk ya lebih besar lagi, skill yang lebih dipakai itu pasti lebih banyak lagi untuk kita bisa ngomong sama orang seperti ini. Oke. Itu udah logis banget kan? Iya, gitu loh. iya. Bukannya berarti justru sama orang toksik kita malah kayak lebih gak sabaran, kebalik malahan. Atau ditinggal aja. Iya gitu. Kalau ngomong soal ditinggal, nah ini komunikasi ini juga harus lihat-lihat ya gitu. Kadang-kadang tujuan dari komunikasi itu sebenarnya apa? Tujuan Kayaknya dari itu lebih komunikasi penting juga itu lebih penting, oke. Daripada sekedar skill atau cara berkomunikasi. Kadang-kadang kan misalnya kita pengen, misalnya ya kita deh gitu misalnya kan, kita bertengkar karena perbedaan pendapat misalnya, ya kan? Wah nih pendapatnya udah beda nih. Nah sekarang kita mau berkomunikasi nih misalnya gitu kan. Nah tujuannya mau ngapain dulu nih? Mau menangin pendapat sendiri, atau mau memahami kenapa pendapat dia seperti itu, Atau mencari solusi. Iya, lagi mau cari solusi atau cuman mau berdebat aja. Terus penting apa enggak ini diperdebatkan? Manfaatnya apa hal ini dikomunikasikan atau diperdebatkan atau dibicarakan atau dimeetingin gitu loh. Kalau misalnya memang tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada manfaat yang jelas dari ini komunikasi ini, goalnya mau apa, lebih baik tidak usah sih, save energy. Oh, jadi kalau misalnya ya misalnya kita ketemu orang toksik gitu kan, terus udah tahu nih, wah nih orang tadi misalnya meeting gitu kan, wah dia nyikat gue nih, nggak enak gitu kan, negor dengan gak enak, seakan-akan kesalahan kita tuh besar, ke blow up gitu di dalam meeting gitu kan. Oke, berarti sebelum kita ajak dia pertemuan, oke, kita kita perlu memikirkan nih di meeting tersebut, apakah kita mau sikat itu orang di meeting itu, atau kita mau ajak ngomong 4 mata, ya kan? Oke, kalau ngajak ngomong 4 mata, ataupun kita mau balik lagi menegur dia di dalam meeting, oke, tujuannya apa? Kita harus pikirin dulu itu, kita harus set up itu sebelum kita bahkan
mangap mulutnya. Bener kan? Iya benar. Jadi kayak ya misalnya ya itu sering terjadi lah ya bos. Kadang-kadang namanya bos kan dia ceplas aja gitu kan. Dia main ngomong seenaknya. Kadang-kadang apa yang dia omongin mungkin nggak bener juga. Apalagi itu mungkin menyinggung kita atau mempermalukan kita di depan tamu meeting gitu ya. Nah cuman ya balik lagi ketika kita mau mengkonfrontasi atau bos itu gitu kan. Tujuan konfrontasinya apa? Kalau memang kita cuman mau kayak ibaratnya kayak ya gue gak suka aja, gue maunya lu ngaku salah gitu kan. Nah, ya mungkin kita bisa berpikir ulang ya manfaatnya apa dan cause effect-nya apa. Bener, dan bisa harus jadi mikirin habis itu juga. dipecat jangan-jangan. Betul, dan kalau kita menuntut orang lain, berharap orang lain minta maaf sama kita, itu haknya mereka juga sih. Betul. Mau minta maaf atau enggak gitu kan. Betul. Jadi belum tentu dengan kita mempunyai intention, ya saya pengen ngomong ini supaya dia tahu betapa menderitanya saya. Iya, betapa manfaatnya apa dia tahu tersinggungnya. kamu menderita. Betul. Terus dan kita pun setelah kita menyampaikan keluhan kita, belum tentu orangnya juga minta maaf, dan itu ada di ranah bukan kendali kita. Betul. Nah, ini juga penting ya kayaknya ya dalam komunikasi itu, cara berkomunikasi itu tidak maksudnya skill berkomunikasi itu tujuannya bukan kayak udah pasti bikin orang itu sependapat dengan kita dan menyetujui semua yang tindakan atau hal yang kita ajukan gitu kan. Belum tentu gitu, karena itu masalah setuju tidak setuju, sependapat tidak sependapat, itu balik ke keputusan di luar kontrol kita. Jadi misalnya kita ngobrol nih gitu kan, Sylvie dan Mariana, terus gimana kalau kita begini aja, terus Mariana kayaknya menurutku lebih baik begitu aja gitu kan. Nah, meskipun kita berdua udah sama-sama belajar komunikasi deh, anggap ya gitu kan, udah tahu, saya sudah sangat memahami Mariana sudah sangat memahami Sylvie, nggak ada asumsi gitu kan, terus berkomunikasi udah lancar, skillnya udah bagus, tapi tetap aja ujungnya nggak setuju, agree to disagree, itu bisa aja nggak bisa, karena itu udah bukan masalah skill komunikasi, tapi lebih kepada sekalipun Mariana sudah memahami semua yang Sylvie maksud dan sebaliknya, tetap at the end itu karena masalah prinsip aja mungkin ya, saya tetap nggak setuju gitu loh keputusannya. Terus kalau menghadapi situasi di mana akhirnya lawan bicara kita tidak setuju, dan ya sudah, kalau kayak gitu kan sebenarnya lebih kepada ya kita win-win solution aja pasti. Ya kan, kita mencari jalan tengah gitu loh sebagai orang yang sama-sama dewasa. Oke, tujuan komunikasi kita apa nih? Kita di sini kita berdua dalam sebuah tim misalnya gitu ya. Sebenarnya di sini tujuannya apa? Kita balik lagi ke tujuan itu. Gitu kan. Terus selalu ada banyak cara mufakat kan. Entah kita bisa polling, voting, orang ketiga lagi, orang keempat, atau kita bisa coba ya udah kita coba doain lagi, kita ngobrol lagi, kita kasih lagi sebenarnya dasar pemikiran saya kenapa ini lebih bagus adalah gini-gini. Ngobrol lagi gitu loh sampai intinya menemukan kesepakatan di tengah. Gitu. Apa yang kita bisa sepakati untuk hal tersebut, ya udah kalau misalnya sudah tercapai kesepakatan walaupun tidak 100% sesuai dengan keinginan, betul. Ya udah kita terima sampai di sana. Berarti balik lagi ke kerelaan ya. Betul. Sebenarnya fungsi utama dari komunikasi yang baik adalah hubungan yang baik. Itu yang akan kita tuai. Aduh, iya dong. Jadi meskipun nggak setuju, kita juga sering banget kok gitu ya dalam pelayanan dulu nggak setuju, tapi kita sampai sekarang berteman sudah hampir 10 tahun gitu kan. Betul. Tapi ya itu maksudnya poin dari komunikasi itu bukan untuk membuat semua orang setuju dengan kita. Sekalipun ada agree to disagree dalam pelayanan ataupun dalam apapun, tapi hubungannya tetap baik, itu adalah buah yang paling manisnya sebenarnya. Betul, setuju sih. By the way ya, ini untuk teman-teman Pro M yang nggak tahu, aku sama Sylvie itu kenal di pelayanan, terus Creative Ministry itu udah dari tahun 2014 ya? Udah ya, 2014. Udah lama banget. Dari zamannya dulu sering banget komplain sama Sylvie. Sering ditanduk gitu. Iya, sampai aku bilang aku sering banget nanduk Sylvie karena sering tidak setuju gitu kan, sering menyampaikan frontal gitu, tapi ternyata kita berhasil melewatinya juga ya. Dan sekarang jadi teman yang deket banget gitu kan, sampai teman yang seperjalanan gitu di dalam Tuhan. Dan kita ketika punya pandangan berbeda, akhirnya kita memang ya udah kalau memang berbeda ya udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kita gitu, berdamai dengan perbedaan kita ya. Iya kayak itu kan artinya komunikasi yang sehat, kita udah ngerasain gitu kan enaknya tuh gimana punya hubungannya. Wah ini buah dari komunikasi yang lancar. Gitu. Bener, dan walaupun saat itu hati mengganjal, maksudnya gini, ketika kita punya perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan, dan memasuki friksi kali ya, dibilang konflik banget kan kita juga sebenarnya nggak konflik yang parah, tapi friksi di mana kayak aku menyampaikan pendapat dan bisa jadi ketika aku menyampaikan pendapat kamu tidak merasa ya karena aku orangnya frontal kan dulu kalau ngomong, belum ikut training dulu. Belum banyak baca bukunya, masih biasa gitu kan. Jadi kan menyampaikan pendapat ya frontal aja gitu. Nah, tapi kamu pasti kan pernah ngerasain yang perasaan nggak enak juga, ya nggak sih? Betul, pastinya. Dan kita waktu itu akhirnya
kenapa ya kok kita bisa mengatasi perasaan kita yang ada rasa keselnya, ya nggak sih? Maksudnya ketika kita berbeda dan ketika kita tidak bisa mencapai ekspektasi kita, tujuan kita dalam pembicaraan, pasti kan ada rasa keselnya. Wah, Ya ini nggak sih? bagus sih pertanyaannya. Maksudnya yang membuat kita, kalau tadi kan kita lebih fokus kepada biasanya masalah-masalah dalam berkomunikasi. Iya. Gitu. Kalau sekarang sebenarnya bagaimana sih sebenarnya komunikasi itu kok bisa berhasil ya? Ini kan kita belajar dari orang-orang yang berhasil dalam berkomunikasi gitu ya. Aku ngerasa ya, aku mengamati waktu itu masih ada di titik mengamati orang-orang yang komunikasinya kok enak. Kok hidupnya itu dengan semua orang tuh hubungannya baik gitu. Bener, aku tuh mikir orang-orang kayak gitu jangan-jangan mereka tuh people person ya, emang lahir udah jadi people person. Iya, dulu mikirnya gitu kan, Iya. gitu kan. Terus kayak wah itu kayak malaikat gitu kan, kayak Iya, malaikat iya, tanpa bener. sayap deh mereka Bener, gitu ya. kayak dengan semua orang kok hubungannya baik ya, kok sama semua orang bisa nyambung, betul. ketemu orang di jalan abang Gojek. Ih, bisa ramah banget gitu kan. Ketemu sama dengan bos dia juga kok nyambung, kayak hebat sekali social Oh dia skillnya nih kesannya orang kayaknya ya. gak pernah konflik, selalu tersenyum Iya, dan lain-lain gitu. Tapi ha. ternyata ya setelah aku interogasi orang-orang ini gitu kan. Mereka itu ternyata punya satu kebiasaan yang luar biasa. Mereka Apa? itu sering berasumsi positif tentang orang lain. Oke, gimana tuh asumsi positif? Iya, jadi pasti mungkin profesional muda gitu ya, atau mungkin pernah dengar juga tentang statement ini. Ketika komunikasi tidak berjalan, maka pengertianlah yang berjalan. Nah, ketika komunikasi tidak bisa berjalan, maka pengertianlah yang berjalan. Gitu loh. Pengertian itu maksudnya apa? Salah satu pengertian yang saya tangkap adalah asumsi positif. Misal contoh, kayak dulu kasusnya kita deh misalnya gitu ya. Kita melayani bareng gini-gini, ada kebijakan tentang pelayanan yang mungkin kita gak setuju gitu kan. Sebenarnya gak setuju nih. Sil gak bisa gini-gini gitu kan. Nah terus mencoba untuk menyampaikan secara perasaan juga, iya aku nih gak bisa begini dan lain gitu. Maksudnya ada perasaan yang meluap juga gitu kan dan lain-lain. Sehingga itu waktu itu kan pertanyaan tadi kan gimana kok waktu itu kita bisa melewatinya gitu ya. Iya. Jujur waktu itu aku secara tidak sadar aku melakukan asumsi positif. Jadi asumsi positifnya tuh seperti ini, kayak misalnya, oh aku paham sebenarnya dia kenapa seperti itu karena dia tidak bisa melihat yang saya lihat. Dia tidak bermaksud menyerang saya. Saya tahu dia mencintai ministry ini lebih dari apapun. Saya tahu dia mencintai Tuhan. Saya tahu tujuan saya dan dia di sini sama, untuk kemuliaan Tuhan. Itu asumsi positif loh. Itu menetralisir semua Perasaan pancingan negatif, emosi negatif yang mungkin biasanya kita mau murka juga gitu. Tapi ketika aku ingat sebentar, saya dan Mariana itu sebenarnya ada di perahu yang sama. Kita menginginkan hal yang baik untuk ministry ini. Saya yakin hati dia dan hati saya itu sama. Saya tahu orangnya dia ini adalah orang yang tulus. Saya tahu dia orang yang tidak punya maksud untuk menyerang saya, nggak ada kepentingan ke situ. Saya tahu dia orang yang sebenarnya dewasa. Ketika dia mengajukan komplain seperti ini itu karena dia belum memahami aja. Gitu loh. Jadi oke, saya akan buat dia memahami pelan-pelan. Nah jadi akhirnya muncul kesabaran yang sangat besar, muncul rasa asumsi positif itu selalu membawa vibe yang baik. Gitu kan, selalu membawa perasaan yang baik, energi yang baik, yang kekuatan yang baik, yang untuk sehingga kita tuh bisa lebih apa ya, bahasa Indonesia lebih sabar lah gitu. Ya, jadi akhirnya itu menetralisir keinginan kamu tadinya untuk marah kepancing Untuk berdebat emosi. gitu. Itu jadi akhirnya kayak aku nggak mau ngomong ini dengan emosi, tapi ingin membuat aku untuk mengerti, betul nggak? Betul. Kamu membuat aku mengerti sudut pandang kamu gitu ya? Iya, jadi aku lebih kayak ya sudah, dia bagaimana caranya saya membuat dia memahami sudut pandang saya gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Iya, aduh enak banget ya kalau komunikasi bisa kayak gitu ya. Iya, itu enak banget. Enak banget kan? Kita baru simulasi gini aja rasanya kayak damai. Iya, betul. Damai sejahtera. Coba teman-teman bayangkan hidup seperti apa kalau kita komunikasi bisa lancar itu dengan semua orang gitu ya. Yes. Dan hati-hati dengan asumsi sih. Bener. Asumsi itu daripada negatif ya, kita harus belajar menggeser asumsi negatif ke asumsi positif. Nah ini ngomong-ngomong soal asumsi ya, ada satu hal yang kayaknya bagus banget nih untuk di-sharing gitu ya di sini. Itu tentang komunikasi itu sebenarnya banyak orang tidak menyadari ya. Itu bukan tentang kita ngomong sama orang lain. Tapi komunikasi yang paling banyak kita lakukan sehari-hari adalah komunikasi kita dengan diri kita sendiri. Self-talk. Exactly. Dan self-talk itu menentukan 80% dari sikap kita terhadap orang lain. How? Self-talk itu sebenarnya adalah asumsi. Karena kita ngomong sendiri di dalam kan. Ya itu asumsi. Self-talk itu ada dua jenis. Ada negatif, ada positif. Asumsi. Ada asumsi yang negatif, ada asumsi positif. Nah, self-talk yang negatif sudah pasti akan menimbulkan perasaan yang negatif. Contoh,
Misalnya saya bangun pagi, hari ini saya tahu akan ada meeting nih, secara jadwal akan ada meeting di kantor dengan wah bos apa segala macam gitu ya, klien dan lain-lain. Ketika bangun pagi, terus saya self talk nih. Mungkin self talknya adalah gitu kan, hari ini bakal meeting nih, kayak meetingnya bakal panjang, melelahkan. Aduh gitu kan, kayaknya capek banget di badan gue bla 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 bla. Itu self talk. Nah, kira-kira tadi Mariana denger gitu aja kayak dia udah nguap-nguap gitu ya. Iya, Karena udah kayak kayaknya udah pasti bagaimana perasaan yang timbul ketika kata-kata itu dilontarkan. Wah, meetingnya bakal panjang nih kayaknya, bakalan capek. Aduh, meeting sama klien, meeting sama bos, aduh ketemu dia lagi. Aduh, kayaknya gimana nih? Aduh, semakin banyak ngomong aduh tuh kayaknya semakin loyo. betul, vibe-nya turun. Ya, vibe-nya langsung nyungsep turun, Yes, Tiara pengen tarik semangatnya, selimut lagi ya. gitu ya. Tapi bagaimana dengan kita rubah? Bangun pagi, set gitu kan. Wah, hari ini ada meeting nih sama bos gitu kan. Oke, meeting hari ini saya percaya meeting hari ini akan menghasilkan result yang bagus gitu kan. Inilah saatnya saya menunjukkan pada bos saya bahwa kinerja saya selama ini adalah begini. Wah, harus semangat nih. Apa yang belum disiapin ya? Wah, harus bangun pagi lebih cepat nih, harus mandi nih. Berkobar-kobar. Kayaknya rasanya tuh ada sesuatu yang mendidih gitu ya. Kayak seolah-olah ada omset datang gitu kan. Omset datang, lain-lain gitu kan. Jadi kan kayak gitu kan, wah hari ini bisa dapat cuan nih. Kalau misalnya hari ini meetingnya goal nih, wah puji Tuhan luar biasa, haleluya. Itu vibe-nya udah beda. Ini kita cuma simulasi paling simple lah gitu ya. Cuman dari self talk ketika bangun pagi. Gitu kan. Jadi sebenarnya firman Tuhan pun udah bilang kan, perkatakanlah segala sesuatu, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar gitu kan. Ini aku baca di ayatnya ya. Boleh. Kemarin soalnya aku baru banget suka banget sama ayat itu. Kalau gak salah di Filipi, nah ini Filipi 4 ayat 7-8 ya. Nih, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah ini sebenarnya membuat kita tuh punya kayak apa ya, damai sejahtera itu kan kayak perasaan tenang. Ketika kita sedang ngobrol dengan orang, apalagi hal-hal yang berat banget, misalnya dengan pasangan, dengan orang tua, dengan bos, hal-hal yang sangat sensitif gitu ya. Kita butuh banget damai sejahtera yang ketenangan hati gitu loh. Itu akan menolong komunikasi gitu kan. Nah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis-manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sebenarnya waktu aku baca ayat ini dan setelah aku belajar ilmu komunikasi, sebenarnya cara kerja otak kita itu kayak contoh, aku bilang sama Mariana sekarang, Mariana jangan pikirin gajah. Ya aku mikirin gajah lah. Pasti kamu langsung mikirin gajah kan, pasti langsung muncul gambar gajah gitu kan di kepala gitu kan. Jangan mikirin makan siomay, pasti kamu langsung kepikiran sepiring siomay dengan saus kacangnya gitu kan. Jadi ketika kita ngomong A, otak kita itu akan merespon. Otak itu tidak bisa membedakan benar salah. Gitu kan, ini biologis ya. Ini science gitu loh. Jadi otak kita itu gak bisa membedakan. Ketika kita ngomong gajah, dia akan langsung keluarin gambar gajah. Ketika kita ngomong siomay, dia langsung keluarin gambar siomay. Simple as that cara kerja otak. Jadi ketika kita bilang aduh capek ya, otak akan langsung mengeluarkan perasaan capek. Ketika kita bilang aduh madesu nih kayaknya, langsung rasanya suram gitu kan. Karena otak hanya merespon kepada kata yang kita berikan ke otak itu. Nah sebaliknya ketika bilang kayak wah omset nih, otak langsung semangat gitu kan. Cuan. Langsung bangkit dari tempat tidur gitu kan. Terus kayak wah gitu kan, hari ini terima kasih Tuhan, aku ucap syukur, indah banget gitu. Rasanya jadi adem. Otak langsung oh kamu lagi mau ngucap syukur, oke. Dia mengeluarkan hormon endorfin. Iya. Gitu kan, wah terima kasih Tuhan saya bahagia sekali hari ini bisa makan enak banget. Langsung kayaknya rasanya bahagia banget gitu kan dengan hal yang sederhana. Jadi kalau misalnya kita kadang kan kayak emang bangun salah bantal ya. Maksudnya salah bantal artinya kayak dalam arti bangun perasaan kadang kan bad mood. Pernah gak sih kayak gitu? Betul. Nah terus kalau kayak gitu kayak then what to do? Kalau misalnya kita bilang Tuhan aku mau ucap syukur, kayak aduh bad mood ya, kayak bohong gak sih kayak gitu? Enggak lah, justru perasaan itu akan mengikuti ucapanmu. Karena kan perasaan itu sebenarnya dikendalikan oleh hormon yang ada di otak juga. Ini science ya. Jadi sebenarnya kita bisa mengendalikan perasaan kita juga dong. Exactly. Makanya Tuhan udah bilang, Tuhan udah kasih kuncinya. Perkatakanlah semua
yang adil, baik, manis, sedap didengar, mulia, pokoknya yang baik-baik, semuanya baik-baik aja perkatakan, itu nanti semua perasaan, pikiran, tindakan akan mengikuti. Jadi dirubah dari habit kecilnya justru yang akan membuat hal besarnya itu mengikuti gitu. Jadi itu kayak roda kecil yang menggerakkan roda besarnya. Iya. Gitu. Jadi self talk itu kualitas kehidupan itu seringkali, ini saya sekarang ya gitu, ngerasa kualitas kehidupan saya sekarang itu benar-benar dipengaruhi dari kualitas komunikasi saya ke diri sendiri sih. Gitu, semakin saya menyadari ketika misalnya contoh abis bikin kesalahan nih, ini hal yang paling sering terjadi di profesional muda. Karena kan dalam pekerjaan nggak mungkin kita nggak pernah salah. Betul. Pasti ada lah di mana kita namanya human error gitu kan. Lagi kerja gini, aduh salah gitu kan, matilah gitu kan. Nah, biasanya setelah kita melakukan kesalahan, apa yang kita katakan kepada diri sendiri? Biasanya apa? Aduh bodoh amat sih kamu bikin kesalahan kayak gitu. Iya, kenapa sih? Gitu Kenapa kan. sih? Kenapa sih kok pip. Semua kata-kata itu langsung keluar semua gitu kan. Sil, kenapa sih orangnya gak becus banget? Nanti kalau kayak gini gimana? Kepercayaan bos hilang. Mati lah gitu kan. Boro-boro naik gaji. Beginilah begitu. Udah keluar semua tuh self talknya. Nah sekarang saya tanya, apa manfaat dari self talk itu? Gak ada. Bisakah self talk yang negatif itu membuat kita feel better? Nggak ada, karena itu atau cuma penyesalan. memperbaiki kesalahan itu? Nggak bisa, udah lewat gitu kan. Sebaliknya, ketika melakukan kesalahan misalnya, perasaan pasti nggak enak. Kita lawan perasaan itu dengan mengucapkan gitu kan, Sylvie, it's okay. Saya tahu kamu sudah melakukan yang terbaik sebenarnya. Itu kan, it's okay if you do mistakes, let's do better again. Gitu kan, yuk kita coba lagi, mulai lagi. Setelah ini orang-orang akan bisa melihat kamu itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kamu bisa memperbaiki kesalahanmu, gitu kan. Kamu bukan orang yang sembunyi dari kesalahanmu. Kamu adalah seorang yang pemberani. Kamu adalah orang yang berani mengakui kesalahanmu, orang yang berani menghadapi, menerima konsekuensi dan bertanggung jawab melakukan perbaikannya. Kamu adalah seorang yang berprestasi, kamu adalah lebih dari pemenang, kamu adalah seorang champion yang berhasil melewati kesalahan itu dengan baik. Ya, itu menyembuhkan sih, akan menyembuhkan penyesalan kita dan juga membangkitkan kembali. Tadi kan berasa ya kalau bikin kesalahan tuh kan ada harga diri yang rasanya tercoreng. Iya gitu kan. Jadi ketika bicara itu self esteem tuh bangkit kembali gitu kan. Betul. Terus aku tuh dulu pernah kayak itu gini. Itu healing instan itu. Betul. Aku tuh pernah kayak gini. Jadi kan kita kan memang sering akhir-akhir ini kita sering banget bilang kayak ketika kita menghadap Tuhan seperti Daud, yuk apa adanya, jujur sama Tuhan gitu kan. Bener. Nah, aku tuh pernah ngalamin satu momen dimana yaitu aku mau berbuat kesalahan, terus aku datang ke Tuhan, aku berdoa, Tuhan aku tuh menyesal kayak gini, aku curhat dari perasaan aku, semuanya aku sampein. Dan now I feel really down gitu kan. Aku ngomong tapi nggak bicara dengan kata-kata. Jadi aku berdoa dalam hati tapi sambil nangis gitu kan. Iya. Terus memproses perasaan itu di dalam memproses Tuhan, perasaan. Tapi kok I'm not feeling better ya gitu kan. Katanya kalau berdoa feeling better dan dapat damai sejahtera. Kok aneh, kenapa nggak feeling better? Terus aku diam dulu. Tunggu sebentar. Ini pasti ada yang salah gitu kan. Aku mulai mencerna gitu. Terus aku keingat yang tadi kamu bilang, pikirkan segala hal yang baik gitu kan, yang ada di surga, perkara yang di surga gitu. Oke, aku berbuat kesalahan. Yaudah, kayaknya nggak bisa nih doa dalam hati. Ini pengalaman pribadi aku ya, aku nggak bisa doa dalam hati. Aku mau doa pakai kata-kata. Terus waktu aku mau doa pakai kata-kata, Tuhan aku melakukan kesalahan, langsung damai, ketidakdamaian di dalam hatiku berlipat ganda. Iya. Kayak jadi double bebannya kan. Iya, terus kayak kok makin gak damai ya? Salah dong doanya. Karena secara sains Camarena sedang membesarkan rasa penyesalannya. Betul. Dan karena aku tidak merasakan damai sejahtera di itu kan, kayak salah nih doanya, gak boleh ngomong kayak gini. Apa ya? Terus Roh Kudus kasih ilham. Be thankful. Oke, Tuhan aku bersyukur bikin kesalahan, tapi kesalahannya gak bikin sampai aku jatuh terjungkir balik. Jatuh sih, sakit sih. Tapi bersyukur ya masih ada sakit gitu kan. Tapi lecet dikit lah. Ya, tapi bersyukur sih Tuhan nggak sampai kayak yang parah banget. Terus dalam kesalahan ini aku melihat sepertinya tetap bisa ada jalan keluar. Iya betul. Terus aku bersyukur kalau setelah ini berarti ya Tuhan tahu ya anakmu ini tidak cukup pandai berbuat kesalahan, berarti ini waktunya Tuhan yang bekerja. Minta hikmat Tuhan, sorry ya saya bikin salah gitu kan. Betul. Tapi minta tolong ya Tuhan untuk kasih aku hikmat. Terus aku percaya Tuhan gak mungkin kalau aku udah bertobat begini ya kan, gak mungkin Tuhan hukum saya juga. Tuhan tolong ya
I feel better loh. Tapi pengalamanku agak mirip juga sih. Maksudnya justru aku ngerasa sometimes bersyukur mengalami kesalahan, melakukan sebuah kesalahan itu adalah di situ aku jadi menemukan bahwa Tuhan tuh setia banget. Betul. Maksudnya aku justru baru bisa merasakan kesetiaan Tuhan dan kebaikannya Tuhan itu ketika aku melakukan kesalahan dan mungkin semua orang meninggalkan, tapi Tuhan tuh enggak. Jadi aku jadi melihat sosok Tuhan tuh kayak wah, aku jadi malah merasakan kasihnya tuh di tingkat yang lebih dalam lagi. Terus malah aku jadi seneng banget karena aku tahu Tuhan ada di sini bersamaku gitu loh. Tuhan bilang aku akan menemani kamu gitu kan melewati lembah ini. Yes. Itu dan Tuhan ngasih jalan keluar, ngasih solusinya. Jadi kayak aku malah jadi semakin erat dan jatuh cinta sama Tuhan karena wah di saat semua orang meninggalkan Tuhan tidak gitu kan. Jadi Tuhan tidak menghakimi aku. Tuhan malah aku pernah satu poinnya, aku merasa aku tuh udah salah banget dan udah sangat tidak layak untuk mungkin dimaafkan atau diberikan kesempatan. Tapi ketika aku datang sama Tuhan dan memproses perasaan negatif itu kayak Tuhan, aku nih kayaknya ya beginilah gitu kan, bla bla bla, curhat segala macam. Aku ngerasa aku cukup kaget sebenarnya. Waktu itu Tuhan malah bilang gini, Sylvie, kamu adalah anakku yang paling aku banggakan. Aku kaget. Kamu adalah anakku yang paling kuat. Makasih kamu udah bertahan. Terus aku sangat bangga sama kamu gitu kan. Itu aku ngerasa kayak maksudnya gini, pernah gak sih teman-teman bayangin ada profesional muda gitu ya, bisa bayangin gak sih lagi ada di posisi yang sebenarnya sangat rendah dan tidak layak, sangat salah gitu kan, tapi malah dibilang seperti itu gitu loh sama Tuhan, kayak aku sangat bangga justru sama kamu gitu loh, karena kamu itu tidak menyerah gitu kan, kamu dewasa, kamu begini, jadi kayak aku malah dipuji. Nah di situ sebenarnya aku belajar bahwa memang karakter Tuhan tuh begitu ya, seperti yang di firman tadi gitu loh, di Filipi dia bilang bahwa ya memang Tuhan tuh selalu hanya bisa mengucapkan semua yang baik. Yes. Tuhan selalu hanya bisa melihat segala sesuatu yang baik dalam diri kita. Yes. I think ya referensi terbesar kita dalam komunikasi adalah bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita sih. Ya, itu udah yang paling benar tuh caranya. Betul, setuju sih. Gak pernah mengkerdilkan kita gitu loh. Kembali kayak soal komunikasi, berarti sebenarnya bagaimana tips paling benernya untuk komunikasi itu sebenarnya beres di dalam, karena apa yang terpancar di dalam hati keluar. Betul, apa yang perkataan yang keluar dari mulut itu keluar dari hati, itu kan kata firman Tuhan juga ya. Jadi memang kita nggak bisa bohong gitu loh. Asumsi negatif itu keluar dari hati yang pahit gitu kan. Nah makanya ketika kita justru melakukan asumsi positif itu menyembuhin hati yang negatif itu. Asumsi positif itu kayak salep obat yang justru bikin luka di hati kita rapet. Makanya tadi aku bilang healing instan. Yep. Gitu. Jadi ada 3 kata-kata yang bisa kita ucapkan sama diri kita sendiri gitu ya. Yang mungkin aku nggak tahu berapa banyak orang profesional muda di tempat ini yang bisa atau sudah pernah melakukannya. Sebenarnya Celena juga pernah mention ini di khotbah gitu kan. Aku ingat banget itu lagi COVID gitu ya, khotbahnya online gitu. Celena bilang waktu altar call, siapa di sini yang tidak pernah sama sekali dalam kehidupannya gitu kan bilang thank you sama diri sendiri. Sama diri sendiri loh, bukan sama orang lain. Sylvie, terima kasih selama ini sudah bertahan. Terima kasih selama ini sudah berjuang. Terima kasih selama ini sudah melewati gitu kan semua rintangan itu dengan baik. Terima kasih sudah selalu menemani. Gitu kan, menemani Sylvie gitu. Ya menemani diri kita kayak diri kita sebenarnya ya. Terus saya thank you, kata Celena yang kedua saya sorry. Wah waktu saya sorry jujur waktu itu aku nangis-nangis sih di altar call itu. Aku bilang Sylvie sorry kalau selama ini aku sudah selalu menuntut kamu gitu. Ya kita seringkali kritikus terbesar diri sendiri ya. Iya betul, kritikus terbesar itu seringkali diri kita sendiri gitu kan. Kita yang mengkerdilkan diri kita sendiri, melemahkan diri kita sendiri. Nah gitu kan. Jadi terus yang terakhir saya I love you. Ke diri sendiri. I love you, aku mengasihimu, aku mencintaimu apa adanya. Aku benar-benar sangat amat ingin kamu bahagia. Nah jadi itu adalah self talk yang sehat. Ketika kita punya asumsi positif di dalam, self talk kita sehat, percayalah komunikasi kita dengan orang lain itu akan jauh lebih mudah dan mulus. Karena udah gak ada lagi asumsi negatifnya tentang orang lain. Karena dirinya udah sehat gitu loh. Iya, benar sih, setuju sih. Jadi seperti pedang bermata dua. Iya, maunya tujuannya untuk mencapai apa? Kayak hubungan dengan orang lain lebih baik, tapi diri kita juga healing juga. Benar. Gitu. Asumsi positif itu udah the best. Sama yang kedua ya tadi ya kalau dirangkum ya tipsnya ya
mau belajar sih, upgrade diri gitu. Kalau nggak paham ya belajar tentang komunikasi. Banyak kok di luar sana gitu kan, ikutlah gitu kan, beli buku, baca buku, ikut seminar, ada yang online, ada yang onsite gitu kan, training, apapun, psikologi. Semakin kita memahami diri sendiri dan orang lain, semakin mudah banget komunikasi itu. Betul. Dan by the way ada satu lagi Sil yang kurang, Sil. Apa itu? Ego. Maksudnya kita tahu nih, maksudnya ini sering terjadi ya. Maksudnya gini, kita sudah punya knowledge-nya. Ya. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Iya betul. Tetapi ya kan lagi-lagi kan tidak setiap kali kita berkomunikasi selalu ketemu orang yang sehat juga, yang atau kita kan nggak pernah tahu kan orang lagi ngalamin bad day atau enggak dalam hidupnya gitu kan. Nah jadi ketika orang lagi punya bad day-nya atau apapun yang terjadi, suddenly ya, ada kadang egonya memuncak dan atau egonya kita, gue gak mau ngalah gitu aja kan. pokoknya gitu. Iya gitu kan kayak pokoknya lu yang harus ngertiin gue gitu kan. Gue tahu sih yang lu omongin gitu kan, tapi gue gak suka dengan cara lo nyampein gitu kan. Iya betul. Kadang komunikasi juga kepentok soal ego sih gitu. Jadi kadang apa ya, kitanya sendiri lagi-lagi balik ya, ini kan komunikasi yang baik kembali kan pada diri sendiri ya gak sih. Betul. Jadi ketika kitanya sendiri punya ego gitu, kitanya mulai menyadari nih, ego ini akan membawa kita mencapai tujuan kita atau enggak sih? Betul. Apa justru akan menghambat ya? Atau yaudah kalau misalnya ternyata memang ada orang yang salah gitu kan. Oke, kadang kita nggak bisa menghindari ada orang tuh ngomong yang men-trigger kita gitu loh, Sil, yang memancing emosi gitu kan. Nah, ketika itu kepancing emosi kan sekian detik doang itu langsung kepancing di otak kita untuk kayak marah gitu kan. Jadi langsung sisihkan lengan baju. Nah, kita sebutnya ke hijack nih. Ke hijack ya benar-benar. Terus sebenarnya ego ini ya ada satu pengalaman sih gitu ya. Maksudnya yang aku juga pernah ada di posisi yang secara ego tuh sebenarnya aku tahu aku salah. Aku tahu orang ini benar. Aku sebenarnya udah komunikasi udah paham gitu. Aku tahu sebenarnya cara untuk tidak berkonflik gitu ya, tapi kayak nggak mau aja gitu, kayak aku nggak mau maafin aja gitu, aku maunya dia ngaku salah bla 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 gitu kan. Itu sering banget lah ya, karena perasaannya ini masih kesel. kita rasanya gue yang harus menang gitu kan, gue nggak mau memaafkan gitu kan. Tapi aku pernah ada di titik itu juga gitu kan, punya ego yang sedemikian besar juga. Tapi ada satu hal waktu itu yang ini aku pribadi ya, yang kemudian sangat melunakkan ego itu adalah ketika aku tahu aku pun diampuni karena kesalahan terbesarku. Itu jadi dulu aku orangnya sangat keras kepada orang lain. Jadi kalau misalnya orang bikin salah atau dia melakukan pekerjaan tidak sesuai standarku, wah itu bisa kayak dalam hatiku nih, orang itu kan bisa nggak sih kerja nggak becus banget sih, masa gitu aja nggak ngerti gitu kan. Terus kayak ya nggak bisa lah, kamu harus ngerti dong gini-gini, pokoknya keras gitu kan, ego gitu kan. Tapi ada satu titik aku merasa Tuhan menyadarkan aku ketika betapa maksudnya sombongnya aku ketika aku seperti itu ke orang lain. Padahal di saat itu yang bikin aku sadar itu tapi bukan ketika Tuhan negur kamu sombong, enggak, justru ketika Tuhan ngampunin aku. Jadi waktu itu aku merasa melakukan kesalahan yang aku sendiri tidak bisa memaafkan diriku, karena secara standarku aku itu tidak sangat apa ya, ibaratnya melanggar gitu loh. Kayak Sil kok bisa-bisanya sih, aduh kayak itu kayak sesuatu yang aku tuh bener-bener gak bisa maklumi diri sendiri gitu kan. Tapi at that moment Tuhan give me second chance gitu. Terus Tuhan bilang it's okay, I understand gitu kan. Terus kayak I trust you. Wah itu rasanya di saat kita paling tidak layak untuk dipercaya, terus kita malah dipercaya, itu rasanya nangis bombay sih. Yeah, kayak, love never fails. Ya love never fails. Jadi memang ya hati itu yang kemudian mengubahkan kasih itu yang mengubahkan hatiku, sehingga sekarang jujur ya aku lebih lunak sih gitu. Maksudnya ketika aku bertemu dengan orang, aku lebih bisa untuk memaklumi apapun kesalahan orang itu karena aku tahu rasanya diampuni itu enak banget. Tapi kalau misalnya kejadiannya, maksudnya it takes time ketika kita harus berkontemplasi seperti itu kan. Jadi bisa jadi kejadian sudah berlalu, kemudian kita baru bisa berpikir dengan jernih di rumah gitu. Nah tapi masalahnya kalau ini kejadian, contoh deh kalau di tempat kerja kan entah lagi meeting, entah kadang kan kita nggak melulu meetingnya berjalan lancar, ketemu customer juga kadang customernya ketemunya orangnya tidak mudah gitu kan. Atau di jalan ya kan. Betul. Jadi gimana sih kita kalau di titik sekarang kita menghadapi situasi yang gak enak itu, what should we do gitu. Ini komunikasi udah gak enak nih, apa ya langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk tidak kepancing?
Asumsi positif kali ya. Cuman asumsi positifnya dalam artian adalah kita itu memahami sebenarnya tujuan dia itu apa, tujuan saya itu apa. Kalau saya mau berkomunikasi dengan dia, tujuan kami itu apa. Oh, Gitu jadi kan. kembali lagi ke poin, oke, sebenarnya kita membicarakan hal ini apa sih yang ingin kita capai? Iya, sebenarnya kita nih lagi mau ngapain nih? Udah itu dulu. Karena kalau udah timbul outcome-nya udah jelas, pasti itu akan menentukan tindakan dan perasaan dan pikiran kita kan. Yes. Jadi Kalau outcome-nya ngaco atau nggak ada outcome, itu jadi kita kayak tembak-tembak gak jelas gitu loh, membabi buta, meluap-luapkan perasaan kita gitu loh. Tapi padahal sebenarnya poinnya dari komunikasi ini apa? Oke, Jadi perlu dikomunikasikan nggak, urgent nggak? Gitu. betul. Ada satu lagi aku baru ingat. Apa? Kalau dulu kan kita dibilang kan, kalau kepancing emosi, Oh, tarik nafas. Bener nggak sih? tahan napas. Jadi yang benar seharusnya kita tarik nafas atau tahan nafas? Tahan nafas. Karena kalau kita tarik nafas itu, ini science ya. Kalau science membuktikan bahwa di kepala kita itu ada yang namanya amigdala. Amigdala itu adalah tombol panic button. Jadi kalau misalnya dalam situasi yang ada orang nyerang kita dengan perkataan atau tindakan gitu ya, kadang itu ketekan tombolnya. Nanti kita itu refleksnya cuma 2, flee or fight. Jadi kita lawan orangnya atau kita avoiding. Ya. Kita lari, Menghindari gitu kan, masalah. menghindari dia gitu kan. Nah, jadi sebenarnya 2 ini kan tidak menyelesaikan. Kalau kita lawan berantem, ya kan. Kalau kita lari juga tidak menyelesaikan sebenarnya. Betul. Jadi makanya kenapa? Nah, amigdala ini dia itu akan aktif ketika ada oksigen. Ini biologi atau sains ya. Kayak Jadi api ya. exactly. Jadi kalau misalnya kita lagi di hadapan orang, lagi disemprot nih, tahan napas. Kamu nyemprot. Jangan terhirup gitu. Bukan gas beracun ya. Tapi ya tahan napas. Itu adalah pertolongan paling pertamanya lah gitu. Kalau kita nggak mau ke hijack secara biologis Jadi dulu nih. otomatis kita tidak kepancing emosi. Iya, nah di tahan napas itu baru kita berpikir tujuan dari orang itu ngomong itu sebenarnya apa. Oke. Nah, ketika kita sudah menemukan jawaban dingin dari tujuan, sebenarnya kayak tujuannya cuma ini, ya udah. Jadi perasaannya nggak ke hijack. Itu sih tips ya, tips praktis di lapangan. Tahan Kalau nafasnya misalnya berapa lama? Ya 6 detik sampai 10 detik cukup lah. Lebih lama daripada itu kita yang Kalau lebih lama daripada itu kayak lewat. biru bukannya. Langsung butuh oksigen tambahan, help gitu kan. Gitu ya. Itu sih tips ya. Jadi kalau misalnya kita kayak ikut kelas emotional intelligence atau ke psikologi gitu ya, psikolog dan lain-lain, mereka mempelajari juga hal ini. Gitu. Kita bisa terapkan juga gitu loh. Jadi kita kayak mendetach semua emosinya gitu kan, tahan napas, jadi kan emosinya tidak menghijack rasional kita. Yap. Gitu kan. Terus kita berpikir sebenarnya tujuan dari orang ini ngomong ini tuh apa tujuannya gitu loh. Maksudnya dia ingin menyampaikan apa gitu loh. Betul, dan kalaupun ternyata dia dan kita nggak bisa mengerti apa yang ingin dia sampaikan, minimal kita yang ingat tujuan pembicaraan kita dengan dia sekarang ini apa gitu Iya. kan. Jadi kita nggak gampang kepancing emosi, keseret-seret gak jelas gitu. Betul. Tapi kita lebih kayak terarah gitu. Yap. Dan bisa mencapai buah atau outcome dari komunikasinya apa. Setuju banget. Dan sebenarnya kenapa sih sampai ada fakultas ilmu komunikasi gitu kan, dan sampai begitu banyak Karena buku, emang sekompleks itu sih Iya. manusia itu. Bener dan kalau seandainya semua orang memiliki niatan yang baik, yang benar untuk berkomunikasi dan mencapai tujuan yang baik dan benar, wow, tidak ada yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Betul. Menara Babel. Menara Babel, makanya nih yang dirusak pertama komunikasi ya, betul. bahasanya. Makanya kan dulu Tuhan ketika membubarkan itu kan bahasanya yang dibikin beda. Yap. Karena ketika bahasa jadi satu, artinya komunikasinya nyambung. Sebenarnya kekuatan manusia itu tidak terbatas, Bener, unlimited. bener banget. Nah, Exactly. itu dia teman-teman, kenapa kita sampai bahas 1 bulan di bulan Maret khusus bahas Oke. tentang komunikasi, karena kita ingin sekali profesional muda menjadi komunikator yang ulung, bisa menyampaikan dengan baik apa yang sebenarnya ingin kalian sampaikan, tersampaikan dengan baik lah intinya ya, bisa mencapai punya tujuan. kualitas kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Betul. Nah, udah Sil, udah habis waktunya soalnya. Sampai di situ aja cukup ya. Sampai Ini di situ saking aja cukup kompleksnya ya. dan saking serunya ya. Thank Oke. you Cia Mariana. Terima kasih Sylvie udah bagiin sharingnya, dan ketemu lagi di episode selanjutnya ya teman-teman. Bye bye. Bye bye.